Semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah
Di hari yang berbahagia ini kita merayakan Idul Adha yang di dalamnya kita dianjurkan bertakbir, melaksanakan sholat Id dan menyembelih hewan kurban, walaupun saat ini masih dalam keadaan prihatin karena darurat wabah corona yang masih merebak di tanah air, bahkan di seluruh dunia. Dan lebih dari 200.000 jamaah haji Indonesia tertunda keberangkatannya untuk melaksanakan haji di Baitullah. Namun demikian kita tetap melaksanakan ibadah yang dianjurkan oleh syariat dengan berpedoman kepada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Perayaan Idul Adha beserta prosesi haji, ibadah kurban, dan ibadah-ibadah lainnya mengingatkan kita kepada kehidupan Rabbaniyun keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu kehidupan yang berorientasi kepada ketaatan, kepada ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kunu rabbanina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kunu rabbanina, jadilah kalian itu bima kuntum, orang-orang yang rabbani, orang-orang yang berketuhanan. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab, karena kalian selalu mengajarkan Alkitab, yaitu Al-Quran, wa bima kuntum tadrusun, dan karena kalian selalu mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Keluarga Rabbani, keluarga yang berorientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah keluarga yang seluruh potensi kehidupannya dimanfaatkan atau diperuntukkan untuk mengimplementasikan aktivitas penyerahan diri atau aktivitas muslim atau aktivitas Islam yang di dalamnya ada al-i'tiqad atau keyakinan, yang keyakinan itu adalah tauhid murni, hanya mengabdi, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kedua adalah al-fikrah, pola pikir atau pemikiran, yaitu ilmiah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga adalah asy'ur, yaitu perasaan, yang di dalamnya perasaan ini selalu diisi dengan zikir, selalu dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah al-akhlak, yaitu perilaku, di mana selalu diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang ideal dalam mengkondisikan Islamnya di dalam keluarganya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quran untuk dapat dipelajari dan diteladani oleh keturunannya dan hamba-hamba selanjutnya yang cenderung kepada kehidupan berketuhanan, tunduk, patuh, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 111, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibrah. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, yaitu kisah-kisah para rasul, termasuk di dalamnya Nabi Ibrahim dan keluarganya, ibrah, terdapat pengajaran, terdapat pelajaran di ulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai akal, atau bagi orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya. Makana haditsun yuftara, makana tidaklah Al-Quran ini atau tidaklah cerita yang ada di dalam Al-Quran ini yuftara, dibuat-buat, dikarang-karang,
walakin tusdiqal ladzi baina yadayhi. Akan tetapi cerita-cerita, kisah-kisah yang ada di Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab atau cerita-cerita kitab-kitab yang telah lalu. Artinya mempunyai kesamaan cerita. Wa tafsila kulli syai'in, dan Al-Quran ini adalah menjelaskan segala sesuatu perkara. Wa hudan, dan sebagai petunjuk, wa rahmah, dan rahmat liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keluarga Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar dan Sarah, dan kedua anaknya Ismail Ishak dapat membangun idealisme dan cita-cita yang sangat mulia, disertai dengan pengorbanan tanpa pamrih, tanpa mengenal lelah. Yang ada cuma satu, yaitu mardotillah, mencari ridho Allah. Sehingga keluarga Ibrahim ini sebagai prototipe, contoh keluarga yang ideal bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 130. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim. Dan siapa saja yang benci, yang tidak suka 'an millati Ibrahim, tentang syariat-syariat, tentang ajaran-ajaran Ibrahim, yang diantaranya adalah menyembelih binatang kurban, berkhitan, kemudian ibadah haji masih ditunda-tunda, sedangkan mempunyai kemampuan, illa man safiha nafsah. Mereka itu melainkan orang-orang yang memperbodoh diri sendiri. Jamaah Ibnu Adha rahimahullah, betapa banyak orang-orang yang sudah mempunyai kemampuan tetapi ditunda-tunda untuk menunaikan ibadah haji, sehingga tibalah saatnya dengan antrian yang panjang sehingga melemahkan kemampuan untuk ibadah haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim dan keluarganya mampu membangun harga diri, binaun izzah, sehingga terwujudnya atau terwujud di dalam keluarga itu al-Islamun takrim, manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia yang dimuliakan dan dipuji-puji oleh manusia. Al-Insan takdir, terciptalah manusia yang dilebihkan dari kebanyakan manusia. Terciptalah al-insanul tazkir, terciptalah manusia yang diperuntukkan kemanfaatnya bagi orang banyak, tidak membuat masalah, tidak membuat sengsara orang, tetapi di mana dia berada adalah bermanfaat dan senang orang yang menemuinya. Dan terciptalah manusia al-insanul amanah, yaitu manusia yang amanah, manusia yang dapat dipercaya, tidak pernah berbohong, tidak pernah mengadu domba, apalagi menfitnah dan lain sebagainya. Maka disinilah terbangun al-izzatul insaniyah, terbangun kejayaan manusia, yang akhirnya terbangun al-fitratul muslim, yaitu terbangun setiap individu muslim mempunyai kapasitas sebagai manusia yang jaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wa Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara jemaah Id rahimakumullah, ada beberapa ibrah yang bisa kita petik di dalam keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan keluarganya memiliki visi. Visi itu adalah cita-cita yang ingin diwujudkan di dalam kehidupan, dan mempunyai misi, yaitu langkah-langkah, upaya-upaya untuk mewujudkan cita-cita itu dengan jelas, yaitu saling menjaga
saling memelihara di dalam ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara ibrah yang dapat kita petik yang terpenting adalah ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di tanah yang tandus, namun Nabiullah Ibrahim tidak keberatan, tetapi kemudian berangkat menunaikan perintah Allah. Keteguhan hati Nabi Ibrahim dan keluarganya dengan tegar dan tabah menghadapi hambatan, menghadapi tantangan, ancaman gangguan dalam berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mempunyai kesabaran yang sangat tinggi di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 131 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza qala lahu rabbuhu, ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabiullah Ibrahim, aslim, berserah dirilah atau tunduklah kalian atau engkau. Kemudian Ibrahim menjawab, qala aslamtu. Dia berkata, aku berserah diri li Rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Wa wasfabiya Ibrahim, dan Ibrahim telah berwasiat dengan ucapannya banihi, kepada anak turunnya, kepada cucu cucunya, sampai kepada kita semuanya, termasuk juga Nabi Yakub. Wa Yakub juga berwasiat, ya baniya, wahai anak-anakku, wahai keturunanku, insya Allah termasuk kita. Inna Allah astafa lakum dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah astafa lakum dina, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini, yaitu agama Islam, dengan seluruh syariat, dengan seluruh peraturan-peraturan hukumnya, sebagai agama bagi kalian. Fala tamutunna, maka janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, semoga kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti milah-milah Ibrahim dan mewujudkan inzul insan, harga diri manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan harga diri di hadapan manusia banyak, tapi harga diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mati di dalam kita berusaha untuk izzah insan ini, izzah insan ini, kecuali kita mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah dan kesulitan-kesulitan hidup cepat berlalu, diganti dengan keamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minadh-dhalimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Amin. Rabbana